Perempatan agak sepi hari itu. Meskipun demikian, seorang ibu yang ingin menyeberang ke sebelah sana itu harus menunggu beberapa menit. Ia sudah agak tua, pekerjaannya tidak tentu. Apa saja yang bisa dikerjakan asal mendapat nafkah untuk menghidupi dirinya. Suaminya mungkin bekerja juga waktu masih hidup dulu, meskipun ibu tua itu selalu meragukan hal itu sejak mereka kawin. Mungkin makelaran saja, pikirnya. Tapi itu kerja juga, bukan? Ia, seingatnya, tidak pernah diberi nafkah suaminya secara teratur, kecuali untuk ongkos anak laki-laki satu-satunya jika naik kelas atau pindah ke sekolah yang lebih tinggi. Dan anak laki-laki satu-satunya itu, dia tidak pernah mau mengingat-ingat peristiwa itu lagi. Setelah menoleh ke kiri dan ke kanan, ibu itu menyeberang separuh jalan sampai ke pembatas jalan yang berumput. Nafasnya dihela perlahan agar jantungnya jadi tenang. Namun alat pemompa darah di tubuhnya itu malah berdenyut semakin keras ketika ibu itu menyadari bahwa di depannya berdiri seorang polisi. Ternyata bukan, hanya sebuah patung polisi. Tetapi toh ia mengalami kesulitan menenangkan dirinya meskipun nafasnya sudah dihelanya berulang kali dalam-dalam. Ia takut sekali pada polisi. Itu ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya. "Awas, ada polisi," kata mereka setiap kali ia rewel. "Nanti dibawa polisi loh," tambah ayahnya. Sosok lelaki berpakaian seragam ketat yang menyelipkan pistol di pinggangnya, yang kadang-kadang juga membawa tongkat pemukul itu sejak kecil merupakan teror baginya. Dan tidak saja. Ia tidak mau mengingat peristiwa itu kembali. Tapi tontonan masa lalu itu berputar juga dalam benaknya. Habis maghrib, anak laki-lakinya yang sudah 2 tahun di SMA itu sedang menyelesaikan makan malam ketika terdengar ada mobil berhenti di depan gang dan beberapa menit kemudian pintunya terdengar diketuk. Suaminya belum pulang makelaran. Ia bangkit dan di depannya berdiri 2 atau mungkin 3, mungkin 4 orang polisi. Ia jadi ingat ayahnya, ingat ibunya, dan jantungnya tidak bisa dikendalikan lagi. Polisi itu bertanya dengan sopan, apakah anaknya ada di rumah. Ia panggil anaknya yang belum selesai makan dan setelah itu ia tidak begitu ingat apa yang terjadi. Didengarnya beberapa patah kata, nyabu, pengedar, dan entah apa lagi. Anaknya tampak kaget, mungkin mau lari, mungkin tak tahu apa yang terjadi, dan kemudian begitu saja diborgol dan dibawa pergi. Beberapa hari kemudian ia pulang. Tubuhnya sudah hampir tidak ada wujudnya lagi. Sesudah sembuh ia kabur dan tidak pernah pulang lagi. Di pembatas jalan berumput, patung polisi yang tegak di depannya itu diam saja, tentu saja. Tangan kanannya diangkat ke depan seperti sedang mengatur lalu lintas untuk menakut-nakuti sopir. Tangan kirinya menempel ke celananya. Ia setinggi manusia, ditegakkan di atas landasan semen setinggi 1/2 meter. Agak lama ibu tua itu bisa mengatur nafasnya kembali. Yang ini diam saja, katanya kepada dirinya sendiri. Ia pun menjadi agak tenang, malah mendekati patung itu, menengadahkan kepalanya dengan raut muka yang seandainya ia saksikan sendiri di cermin tentu akan membuatnya bertanya-tanya. Tangannya dijulurkannya untuk menyentuh landasan patung itu, tidak bergerak. Lalu dipegangnya sepatu patung itu, diam saja. Timbul keberaniannya. Dengan perlahan dan hati-hati, ibu itu pun berulang-ulang mengelus-elus kaki patung itu ke atas dan ke bawah dengan sinar mata yang menunjukkan kerinduan yang langit batasnya yang entah dari mana asal usulnya. Kemudian ia mundur, berbalik dan menunggu lagi beberapa menit untuk bisa berjalan ke seberang sana.